Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, siswa-siswi SMK Negeri 35 Jakarta yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sinkronisasi antara perencanaan struktur dengan perencanaan arsitektur dengan menggunakan aplikasi Revit. Kita mulai dari membuka komponen gambar struktur yang telah kita buat di beberapa kesempatan yang lalu. Kita buka tugas kita pada konstruksi bangunan sekolah dasar. Gambar struktur ini kita buka terlebih dahulu. Oke, bentuk gambar struktur yang telah kita buat seperti yang terlihat pada gambar. Ini bentuk 3D-nya, kita perhatikan dulu. Untuk gambar selanjutnya kita akan fokus pada bagian-bagian arsitekturnya. Kita lihat dulu tampak muka dari bangunan strukturnya ya. Ini bagian-bagian yang kita boleh sembunyikan ya, yang tidak diperlukan. Tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri ya. Nah, untuk komponen grid kita tidak tampakkan pada bagian atas tapi pada bagian bawah ya, kita bisa sembunyikan seperti ini ya. Oke, terapikan saja. Kalau tampak kanan dan kiri kita bisa rapikan seperti ini. Kiri juga kita bisa rapikan seperti ini. Kita coba sembunyikan bagian yang atas tapi dibuka bagian yang bawah. Nanti berkaitan dengan hal-hal yang layak ditampilkan di bagian tampak dan mana yang tidak ditampilkan pada bagian potongan. Oke, kita bisa rapikan seperti ini. Ya, nanti di kanan dan kiri sudah cukup rapi, tampak muka. Kita hidupkan lagi saja. Nah, di bagian atas ini kita rapikan. Ya, grid, keterangan gridnya kita pindahkan ke bawah. Kita rapikan. Nah, ini grid yang atas. Nah, kita tinggal kita atur kembali di bagian bawah. Kita atur di bagian bawah. Kita geser sedikit ke bagian bawah. Oke. Nah, kita atur kembali untuk tampak muka depan dan belakang sudah rapi. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Kita bisa simpan komponen project strukturnya. Misalnya kita buat di sini tugas struktur new. Ingat, disimpan di mana kita harus hafal betul, jangan sampai tertukar. Nah, semuanya kita sudah simpan, kita tinggal tutup saja. Ya, kita tutup. Oke, setelah kita tutup, tinggal atur kembali komponen-komponen yang ada di arsitektur. Kita buka sekarang kembali ke construction trigonometric ya.
construction di volumetric. Kita beri save as project, file yang baru, misalnya kita beri nama tugas arsitektur TGS ST 2024 misalnya. Kita beri nama seperti ini ya, kita beri nama seperti ini. Selanjutnya kita atur unit yang kita gunakan cm. Kita coba insert link rapid. Tadi kita ambil tugas struktur new. Kita tinggal open. Sudah masuk apa yang telah kita rencanakan. Kita link antara tugas struktur dengan tugas arsitektur. Nah, tinggal kita atur di sini masing-masing komponen. Ini tampak muka. Ini tampak belakang. Tampak kanan. Dan tampak kiri. Nah, sesuai dengan ketetapan yang telah kita buat. Ada tampak kanan, tampak depan, tampak kiri. Kita lihat dari elevationnya. Nah, di sini kita bisa atur masing-masing elevasi yang telah kita buat. Nah, di sini coba kita lihat, ternyata masih belum pas antara aturan yang telah kita buat tadi. Kita coba mulai dari awal kembali, menarik data yang ada. Kita hapus, remove link, cari data yang pas tadi, TGS arsitektur. Nama filenya yang harus kita ambil adalah TGS arsitektur 2024. Oke, kita coba kembali. Coba kita rename ini menjadi ternyata tidak bisa. Kita mulai dari awal kembali. Kita coba buka construction di volumetric. Kita ulangi, karena tadi salah mengambil file yang menjadi link yang harus patokan kita. Kita UN centimeter. Kita coba ulangi kembali lagi. Insert link rapid arsitektur.
Kita coba buka file yang baru. Coba tugas arsitektur, atau tidak bisa juga. Coba kita repeat terlebih dahulu, kita ulangi dari awal. Apakah memang karena mengambil data yang bermasalah tadi? Nah, kita ulang, kita putus dulu. Kita coba buka construction detail metric. Oh ya, kita salah mengambil. Kita buka tugas arsitektur 2024. Link yang kita ambil adalah harusnya arsitektur, sorry, di library, kita ambil tugas struktur 2024 new. Ini yang kita ambil ya. Kita lihat kembali. Oke, 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 oke. Ini yang kita ambil. Kita sembunyikan saja bagian yang ini ya, hide element. Kita ambil elevasi yang ada dari struktur saja. Kali nanti ada perlu tambahan, kita ambil dari yang arsitektur. Hide element, hide element ini kita hide element. Oke, di sini juga kita elemen sudah semua. Ini belum. Ini hide element. Ini dari oke, ini belum. Hide element. Hide element. Kita hide element. Nah, di sini yang elevasi dari arsitektur kita sembunyikan saja. Yang kita munculkan adalah hide elevasi dari struktur. Nah, kita atur kembali di sini. Bagian dari rebar kita sembunyikan. Kita cek kembali yang rebar kita sembunyikan. Kita cek satu-satu bagian-bagian mana yang harus kita sembunyikan, sehingga pekerjaan kita di arsitektur tidak akan banyak permasalahan. Oke, di sini juga masih ada visibility, kita sembunyikan yang rebarnya seperti ini. Nah, tinggal dinaikkan pandangannya ke medium. Ini juga naikkan ke medium. Di node juga naikkan ke medium. S juga dinaikkan ke medium. Nah, masing-masing ini boleh kita gantikan di floor plan pandangan yang ada agar memudahkan kita dalam bekerja. Shot kita beri nama tampak muka.
mode tampak belakang. Nah, itu tampak kanan, dan tampak kiri. Hal-hal yang perlu disiapkan ini harus teliti mungkin agar tidak menyebabkan pekerjaan kita menjadi lebih sulit. Jadi dari awal harus disetting kembali lagi. Dari tampak ini elevasinya diatur betul, mana bagian-bagian yang harus timbul dan muncul, sementara mana bagian yang tidak boleh timbul kita harus sembunyikan. Nah, ini langkah pertama sebelum kita masuk ke detail bagaimana kita menggambar arsitektur dan struktur yang ada. Nah, di sini bisa kita rename menjadi lantai 1, ya. Yes. Rename juga di sini lantai 2. Ya. Nah, di sini tidak diperlukan sebenarnya. Oke, disembunyikan saja untuk mempermudah. Kita ganti seperti ini. Terus, langkah selanjutnya nanti kita akan bekerja di bagian floor plan lantai 1. Kita bisa lanjutkan dengan memberikan dimensi pada bagian-bagian yang diperlukan sehingga penggambaran di arsitektur menjadi lebih mudah. Bisa rapikan ini terlebih dahulu. Dimensi yang ada, dimensinya kita atur menggunakan bisa tick marknya kita gunakan row, misalnya seperti ini, ya. Row kita rapikan lagi sesuai dengan kebiasaan kita dalam memilih bentuk dan keterangan dimensi yang ada. Rapikan semuanya secara lengkap, jangan ditunda-tunda sehingga penggambaran selanjutnya akan lebih mudah buat kita ketika kita mengetahui dimensi yang ingin ditampilkan dan dimensi yang sebenarnya dari sebuah gambar rencana arsitektur yang kita ingin buat. Selengkap mungkin, sedetail mungkin, sehingga pengguna gambar akan mudah membaca dengan baik dan benar. Kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya akan kita jelaskan dalam bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.